pergeseran tindak pidana ya, dari pinggiran sekarang ke kota ya, dan dari malam ke siang itu berkembang seiring dengan kewaspadaan yang dimiliki oleh para korbannya ya. Seperti kita ketahui bersama saat ini kan pasti dengan banyaknya kejadian pada malam hari, pasti korban meningkatkan kewaspadaan diri ya. Khususnya misalnya seperti dalam ilmu victimologi itu bahwa korban bisa diakibatkan karena kesalahannya sendiri, misalnya dia berjalan di tempat malam, di tempat yang sepi, nah pasti rentan akan terjadi kejahatan. Untuk itu korban mengurangi hal-hal tersebut, mengurangi kejadian seperti keluar malam, tempat yang sepi, dan otomatis para pelaku kejahatan itu pasti kekurangan mangsa ya, kekurangan mangsa. Untuk itu dia pasti memindahkan operasinya pada siang dan sore hari, yang secara notabene bahwa korban pasti agak kurang, tingkat kewaspadaannya pasti kurang kan, pagi sama sore hari itu. Nah itulah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban itu. Kepolisian dalam hal ini aparat penegak hukum dan kepolisian harus merubah pola pikir atau mindset bahwa kejahatan itu akan terjadi di mana saja. Kedua, kejahatan itu pasti akan memanfaatkan kelengahan dari petugas. Nah, seperti itu. Jadi kita harus lihat sejauh mana petugas memaksimalkan fungsi keamanan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejauh mana menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, misalnya melakukan patroli ya, atau kedua misalnya memaksimalkan peran Babin Kamtibmas, ketiga memaksimalkan peran masyarakat untuk bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu. Kalau saya lihat dari sisi pelakunya sendiri, ya kita tidak bisa pungkiri juga bahwa secara tidak langsung peran media sosial itu juga mempengaruhi karena saya lihat pasti ada efeknya itu, secara tidak langsung tersugesti untuk meniru, untuk melakukan kejahatan itu. Ya seperti saya lihat tadi katanya ada kejadian yang orang diteriakkan maling seperti apa itu, jambret segala macam, setelah itu dipukulin kan motornya diambil. Itu kan pernah kejadian waktu itu kan di Jalan Sudirman itu kan dulu pernah kejadian yang masuk viral juga kan di TV ya, di media sosial. Dan itu secara tidak langsung pasti akan meniru. Nah itulah dampak negatifnya dari media tadi kan, media sosial tadi kan, hasil tidak langsung. Nah ya seperti ada jambret yang masuk viral itu pasti akan ditiru itu. Secara tidak langsung pasti akan tersugesti, khususnya bagi pelaku kejahatan. Bagaimana dia untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Sebab utama yang kalau menurut saya ya, menurut nilai saya adalah dengan maraknya peredaran narkoba itu ya. Jadi cukup gampang untuk memperoleh narkoba itu. Kedua, bagaimana si pelaku itu sangat gampang sekali menjual hasil kejahatannya. Nah, seperti hasil kejahatan misalnya kalau jual motor misalnya, itu udah gampang, udah pasti. Misalnya 2,5 juta motor, kalau mobil sekian itu gampang. Akhirnya kan si pelaku itu melakukan kejahatan itu gampang, kita mau jual barang kemana, ke daerah bisa ditukar sama narkoba pun bisa ya, seperti ke daerah-daerah itu seperti itu, dengan menangkap atau membersihkan, memenjarakan para penadah itu, para bandar-bandar narkoba itu. Saya pikir kalau dia misalnya itu minimal bisa mengurangi. Artinya apa? Kalau misalnya dia melakukan kejahatan, mau jual kemana barang itu, nggak ada yang mau nampungnya kan, seperti itu kan, mau jual kemana motor itu, nggak ada yang nampungnya, mau tukar sama narkoba, bandarnya udah ditangkap semua kan, seperti itu. Itu yang saya pikir menjadi PR besar dari kepolisian untuk seperti itu. Jadi dengan begitu kan orang bisa minimal, kalau menurut saya minimal bisa mengurangi tingkat kejahatan itu sendiri ya, tingkat kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu selain faktor ekonomi pasti ya, faktor ekonomi pasti dengan turunnya nilai komoditas, harga komoditas pertanian segala macam itu pasti mempengaruhi. Tapi kalau menurut saya itu dari faktor dari penyalahgunaan narkoba itu cukup tinggi.